Halo pemirsa Bangki TV, saya Alvia hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik warga di Desa Pragen, Kecamatan Pamotan, Rembang, Jumat pagi. Kebakaran diduga berasal dari api pembakaran sampah yang merembet ke bagian dapur rumah. Peristiwa kebakaran terjadi Jumat pagi sekitar pukul 9.00 WIB di Desa Pragen RT 5 RW 5 Kecamatan Pamotan, Rembang. Pemilik rumah awalnya melihat kepulan asap dari belakang rumah setelah membakar sampah di dekat dapur yang terdapat LPG. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bagian rumah hingga mengakibatkan seluruh bangunan terbakar. Warga sempat berupaya memadamkan api secara manual setelah mendengar teriakan minta tolong dari pemilik rumah. Pihak desa kemudian menghubungi kecamatan untuk meneruskan laporan ke petugas pemadam kebakaran. Satu unit mobil damkar tiba di lokasi pukul 9.18 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9.45 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun satu unit rumah beserta dokumen penting dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah ludes terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai 55 juta rupiah. Petugas mengimbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan demi mencegah terjadinya kebakaran serupa. Dari Rembang, tim liputan Bangki TV melaporkan. Menjamurnya kafe liar berkedok warung kopi di Kabupaten Rembang menjadi sorotan. Sejumlah pemandu karaoke mendesak pemerintah Kabupaten Rembang segera melakukan penertiban karena dinilai meresahkan dan melanggar aturan yang berlaku. Keberadaan warung kopi yang diduga beroperasi layaknya tempat karaoke di sejumlah wilayah Rembang kian menjamur. Selain menyediakan hiburan karaoke, sebagian tempat juga diduga menjual minuman keras dan beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan. Kondisi ini memunculkan keluhan dari para pemandu karaoke resmi yang merasa usaha mereka menjadi tidak sehat akibat maraknya tempat hiburan ilegal berkedok warkop. Mereka meminta Pemkab Rembang dan Satpol PP bertindak tegas dengan melakukan penertiban dan pengawasan secara menyeluruh. Tuntutan kita sederhana, ini mungkin yang kedua kali kita audiensi. Kalau kemarin kita dapat undangan, kalau ini kita dihadirkan langsung. Kita simpel aja mas, kita minta untuk kafe-kafe liar ditertibkan, terus warung-warung kopi yang ada musik dan menjual miras itu juga ditertibkan. Terus yang paling penting ada realisasi dari dinas terkait OPD yang membawinya, terutama dinas pariwisata dan dari dinas pariwisata dan DPPKD selaku untuk peningkatan PA di daerah ada tindak lanjut gitu aja. Terus yang paling penting segera nanti dibuatkan perda baru atau pergub dari teman-teman anggota dewan. Terima kasih. Sebelumnya, Satpol PP Rembang juga telah melakukan sejumlah razia di kafe karaoke dan warkop yang melanggar aturan, bahkan menyita miras dan peralatan karaoke. Ada menghasilkan 3 rekomendasi kepada Pak Bupati. Yang pertama, mohon Pak Bupati untuk pendataan mana yang kafe liar dan mana yang kafe yang sudah berizin. Yang nomor 2, memohon Pak Bupati untuk penegakan perda terkait ketertiban umum, sehingga bisa mengurangi keresahan masyarakat. Yang ketiga, tadi ada permohonan untuk review perda Tibun
yang secara khusus terkait keberadaan usaha seperti kafe tersebut dengan yang masih adanya dekat dengan fasilitas umum dan tempat beribadah. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terhadap tempat hiburan maupun warkop yang diduga menyalahi ketentuan. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus Plesiran pakai gini, setiap Sabtu tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat nggak respon, eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun Minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Anda masih bersama kami pemirsa di Rembang Sepekan. Berita berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Rembang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan ternak dan mencegah kerugian peternak menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang menerima alokasi 60.000 dosis vaksin PMK dari pemerintah.
Vaksinasi dilaksanakan dalam 2 tahap, masing-masing 30.000 dosis. Saat ini, vaksinasi tahap pertama masih berlangsung dengan target 20.000 dosis yang diberikan kepada ternak sapi dan kambing milik warga. Proses vaksinasi melibatkan petugas inseminasi buatan, dokter hewan, serta tim teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan. Juni, tahap 2 September sampai Desember. Untuk yang tahap 1, ini kita sudah jalan 20.000 dosis. Jadi nanti jadi vaksinnya itu kita bagi ke masing-masing petugas IB, kemudian dokter hewan didampingi oleh tim teknis dari bidang peternakan dan kesehatan hewan. Masing-masing petugas untuk yang tahap ini mendapatkan 10 botol atau 250 dosis. Vaksin PMK ya? Vaksin PMK. Artinya kalau ternaknya udah divaksin ini udah bebas PMK? Aman, jadi antibodinya jadi nanti naik. Apabila terkena serangan PMK dia akan kebal. Kalaupun kena itu tidak parah, jadi kita obati bisa langsung sembuh. Tapi kalau belum divaksin itu biasanya nanti kalau dia kena PMK itu nanti parah. Karena strainnya biasanya nanti sudah mutasi. Salah satu kegiatan vaksinasi dilakukan di kandang komunal Desa Babakan, Kecamatan Lasem. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan sekitar 100 dosis vaksin untuk ternak warga. Pemkab Rembang menyebut kondisi PMK di wilayahnya saat ini relatif terkendali. Vaksinasi rutin setiap 6 bulan sekali terus dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran PMK. Sama kambing berapa? Kecil cilik itu. Kambingnya 7 ya? Iya, diku 3, diku 7. Iya, kecil cilik itu. Pemerintah Kabupaten Rembang menghimbau para peternak untuk aktif mengikuti program vaksinasi demi menjaga kesehatan ternak dan menjamin kelayakan hewan kurban menjelang Idul Adha. Dari Lasem, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Rembang menggelar kelas jurnalistik di SMP Negeri 1 Kaliori. Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di lingkungan sekolah. 4 sambutan, 5 penyampaian materi. Kelas jurnalistik PWI Rembang digelar di SMP Negeri 1 Kaliori pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 68 siswa perwakilan kelas 7 dan 8. Kepala SMP Negeri 1 Kaliori menyambut positif kegiatan ini karena selaras dengan program sekolah dalam meningkatkan budaya literasi siswa. Pihak sekolah menilai kemampuan literasi dan numerasi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian mutu pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapatkan materi tentang teknik menulis berita dan produksi video pendek dari para jurnalis media nasional dan lokal. Peserta diharapkan mampu menularkan ilmu yang diperoleh kepada teman-temannya di sekolah. Selain meningkatkan keterampilan menulis dan berkomunikasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk karakter kritis dan kreatif di kalangan pelajar. PWI Rembang berharap program kelas jurnalistik dapat terus berlanjut di berbagai sekolah untuk menumbuhkan budaya literasi dan meningkatkan kemampuan siswa di era digital. Dari Kaliori, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Saksikan lebih dekat setiap Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik estetika dengan trauma itu yang penting. Jadi kalau tidak ada trauma, otomatis anak akan lebih berkembang secara pesat. Saksikan Tonggo Teparo setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat eksklusif di Bangkit TV. Nah
masalah tantangan sih banyak, ada yang Saksikan terus pakai Plesiran gini setiap Sabtu tapi saya pukul 18 waktu Indonesia Barat, nggak respon, eksklusif di penting saya Bangkit jualan TV. yang halal gitu. Mungkin pernah sudah 2 kali kalau masalah gitu. Ya kalau mau ambil ya sebelahnya di kuburan ada pocong banyak. Silakan ambil, sebelahnya kuburan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Pemerintah Kabupaten Rembang Saksikan meresmikan Rembang Pasar Hewan Sepekan Pamotan yang setiap dibangun minggu sebagai pukul pusat 18 perdagangan waktu ternak Indonesia baru. Barat, Pasar ini eksklusif di direncanakan Bangkit akan terus TV. dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Femotan Fantastik Modern Khitan. Anda masih bersama kami pemirsa di Rembang Sepekan. Berita berikutnya, Bupati Rembang Harno angkat bicara terkait gaduh proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Rembang. Bupati menyebut penanganan dan penjelasan teknis terkait persoalan tersebut sepenuhnya berada di Sekretaris Daerah atau Sekda. Polemik lelang jabatan Kepala OPD di Pemkab Rembang terus menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan dan dugaan pelanggaran dalam proses seleksi memunculkan berbagai tanggapan dari DPRD maupun peserta seleksi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa bola atas dinamika lelang jabatan berada di Sekretaris Daerah. Bupati menyebut saat ini bola ada di Pak Sekda untuk menangani dan menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sementara itu, publik menunggu kejelasan dan hasil evaluasi resmi dari pemerintah daerah. Keputusan JPT sebenarnya ini adalah di tangan Pak Sekda. Jadi itu adalah di tangan Pak Sekda, bola bukan ada di saya. Sebenarnya hari ini tadi saya menghubungi Pak Sekda, cuma Pak Sekda ada hal lain sehingga belum bisa komunikasi. Itu jadi saat ini yang bisa menjawab tegas itu masih wewenang Pak Sekda. Kalau arahan Pak Bupati secara garis besar pada Pak Sekda sebagai PYB apa Pak? Mengirimkan ulang atau dilakukan seleksi dari awal atau berikut Pak? Saya kepengen mendapat masukan dari masyarakat termasuk panjenengan. Bagaimana? Pemkab Rembang diharapkan dapat segera menyelesaikan polemik lelang jabatan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan.
Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Alvia, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.